yang akan kita ucapkan tidak lagi seperti di dunia. Kemampuan kita menjawab pertanyaan malaikat itu sesuai dengan amal kita. Karena pada saat itu yang berperan tidak lagi mulut, tapi yang berperan adalah amal. Amal kita baik, bagus, banyak ibadah yang kita lakukan, maka akan mudah pertanyaan itu dijawab. Tapi walaupun hafal di dunia tapi amalnya tidak ada, maka tak akan pernah bergerak bibirnya untuk menjawab pertanyaan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, innal mayyit, sesungguhnya mayyit, siapapun dia, mayyit, yaftatinu fi qabrihi sab'ata ayyam, dia akan mendapatkan ujian. Yaftatin yang biasa dikatakan fitnah, tapi yang dimaksud di sini adalah ujian. Dia akan mendapatkan daripada ujian fi qabrihi, di kuburannya, sab'ata ayyam, itu selama 7 hari. Jadi ketika seseorang kemudian dikuburkan, maka ujian berat bagi dia. Akan muncul nanti pertanyaan-pertanyaan kepadanya, dan itu adalah salah satu di antara ujian yang Allah berikan kepada si mayit, dan itu terjadi selama 7 hari. Walidzalika, oleh karena itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, istahabbu at-tasadduq anhu, oleh karena itu disunnahkan untuk bersedekah anhu, terhadap si mayit tersebut, tilkal muddah, pada masa 7 hari tersebut. Nah, inilah salah satu di antara dalil yang dipakai oleh para ulama kita, khususnya Indonesia. Mereka buat acara tahlil hari pertama sampai hari ke-7. Dan itu adalah cara lain untuk bersedekah. Bahkan mohon maaf, dengan acara tahlil, maka sedekah yang dilakukan oleh sahibul bait atau keluarga si mayit bukan hanya sedekah makanan, tapi sedekah pahala. Sedekah itu kan macam-macam. Ada sedekah doa, sedekah pahala, sedekah Fatihah, bacaan Al-Quran, termasuk sedekah makanan. Kenapa harus 7 hari? Bukan ngikut kepada orang Hindu, karena sebagian orang mencocok-cocokkan dengan agama lain, di antaranya Hindu, sehingga ada di antara mereka yang anti dengan tahlil, apalagi sampai 7 hari. Mereka menganggap itu adalah budaya Hindu. Ya kalau bertepatan tidak masalah, tapi beda kalau dikatakan bahwa kita yang tahlil isinya la ilaha illallah, kemudian takbir, tahmid, tasbih, kemudian disamakan hanya karena hitungan 7 harinya, ini tidak masuk di akal. Dari segi mana samanya? 7 harinya, oke 7 harinya, tapi yang kita lakukan di semasa 7 hari itu tasbih, tahmid, tahlil, sedekah makanan. Kan banyak nih, ada orang biasanya di YouTube lah biasanya, mereka yang anti dengan tahlil, apalagi hitungan ketiga, nanti ke-7 sampai 40, 100, bahkan haul 1 tahun. Itu di antara mereka kemudian mengaitkan dengan adat Hindu. Beda. Orang Hindu tidak baca tasbih, tahmid, tahlil. Mereka punya lagu sendiri. Beda. Hanya karena 7 harinya. Iya. Kesamaan di dalam satu ibadah, andai kata ada kesamaan, tidak harus kemudian kita buang hanya karena lantaran sama, atau tidak boleh kita samakan kemudian apa yang kita lakukan dengan mereka. Boleh. Saya pernah ambilkan satu dalil bahwa Nabi sendiri melakukan atau pernah melakukan hal yang sama secara globalnya, tapi Nabi merubah kandungan isinya. Jadi kalau ada orang kemudian satu ibadahnya sama dengan agama yang lain, dengan dalil itu tidak boleh, maka orang yang pertama kali melakukannya adalah Nabi. Kita cek pertama. Tahu akikah? Akikah tahu? Apa hukum akikah? Sunnah.
akikah sunnah. Tanya, akikah ini terjadi apa hanya di zaman Nabi atau sebelum Nabi sudah terjadi? Sebelum Nabi sudah terjadi. Di zaman jahiliyah orang sudah melakukan akikah. Kalau secara namanya akikah, lahir anak saking bahagianya mereka potong kambing, akikah. Tapi kan namanya bukan akikah Ustaz, akikah, dan Nabi yang menamakannya akikah. Kata Nabi di dalam hadisnya, apa kata Nabi? Innal Yahud, coba lihat, innal Yahud, sesungguhnya orang-orang Yahudi, ta'uqqu 'anil ghulam bikabshin wala ta'uqqu 'anil jariyah. Coba ingat, sesungguhnya orang-orang Yahudi, kata Rasulullah, mengakikahkan, akka ya'uqqu ta'uqqu 'anil ghulam. Orang-orang Yahudi itu mengakikahkan untuk anak-anak laki-laki mereka 1 ekor kambing. Wala ta'uqqu 'anil jariyah, dan orang Yahudi tidak mengakikahkan terhadap anak perempuan. Karena di zaman jahiliyah bahwa anak perempuan itu tidak terhormat, sehingga tidak ada kebanggaan. Bahkan di zaman jahiliyah dibunuh tuh anak perempuan. Tapi Nabi mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi mengakikahkan untuk anak laki-laki mereka dengan 1 ekor kambing dan tidak melakukan akikah untuk anak perempuan. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis ini, kata Rasulullah, fa'uqqu 'anil jariyah bika 'anil ghulam bikabshin wa 'anil jariyah bikabsyah wahidah. Kemudian Nabi mengatakan, maka kalian wahai kaum muslimin, sahabat-sahabatku, akikahkanlah untuk anak laki-laki kalian 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Sekarang saya tanya, secara akikahnya sama enggak? Sama. Orang Yahudi berakikah, Nabi juga merintahkan akikah, tapi praktiknya yang berbeda. Maka Nabi ingin membedakan, kalau orang Yahudi hanya mengakikahkan anak laki-laki dengan 1 ekor kambing dan tidak melakukannya untuk anak perempuan, maka agar berbeda, kata Nabi, akikahkan untuk anak laki-laki kalian 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Masa hanya karena harinya 7 hari sama, kemudian disamakan dengan Yahudi, kemudian dengan dalil itu tidak boleh tahlil karena mengikut agama Hindu. Lah ini Nabi sendiri, bahwa akikah itu tradisi daripada orang Yahudi di dalam menyambut kebahagiaan lahirnya seorang anak. Walaupun keyakinan mereka terkait dengan memotong hewan itu untuk persembahan Tuhan mereka, tapi kita juga demikian. Memotong kambing untuk apa? Bentuk syukur kita kepada Allah. Sama, cuman keyakinan kita berbeda. Kalau ada orang Hindu kemudian melakukan semacam tahlil, tapi apa yang dia baca dan keyakinan berbeda, mereka berbeda dengan keyakinan kita. Kalau secara harinya boleh sama, bahkan sampai hari ke-7-nya, tapi isi kandungannya berbeda, maka dalam hal ini tidak ada salah. Nah maka ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa seorang mayit ketika wafat selama 7 hari itu akan mendapatkan daripada pertanyaan-pertanyaan, ujian-ujian, cobaan di antaranya. Sampai kapan? 7 hari. Maka oleh karena itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, disunnahkan untuk bersedekah terhadap si mayit selama waktu 7 hari, limuddati dzalik, atau selama daripada 7 hari tersebut. Musa'adatan. Sekarang kalau ditanya untuk apa bersedekah atas nama mayit selama 7 hari, dan apa hubungannya dengan cobaan, ujian, fitnah yang akan dialami oleh mereka yang mayit tadi selama 7 hari. Tujuannya dijawab oleh beliau atau dikatakan oleh beliau, musa'adatan lahu, untuk membantu daripada si mayit, artinya meringankan ujiannya, cobaannya di alam barzahnya. Jadi sedekah. Nah, itulah yang dipakai oleh ulama kita. Hanya mereka di dalam mempraktekkan bersedekah ini dengan cara tadi. Bahkan mohon maaf, cara yang dilakukan mereka jauh lebih baik, karena bukan hanya bersedekah pahala, bukan hanya sedekah harta,
tapi dua-duanya sekaligus dilakukan dalam acara tahlil. Nah, terlepas nanti ada orang memaksakan dirinya dalam tahlil, itu baru kita bahas tersendiri. Karena mohon maaf, sebagian masyarakat kita ini terlalu memaksakan ketika tidak mampu. Bahkan mohon maaf sampai ngutang-ngutang hanya untuk tahlil, dan itu tidak diajarkan. Itu yang dimaksudkannya. Ini tidak justru dijadikan sebagai alasan bagi orang yang tak suka tahlil itu. Bayangkan mereka hanya untuk melakukan tahlil sampai ngutang. Tidak usahkan mereka yang mengatakan itu. Kita pun sebenarnya tidak baik kalau sampai mengutang. Tidak usah, harus. Tapi kalau ada kelebihan dan sang anak, keluarga mau bersedekah, apa tak boleh? Boleh. Apa sedekah itu harus duit? Kan enggak. Ada orang sedekah makanan, diundang sekaligus bersedekah. Jadi yang tuan rumah atau sahibul bait atau yang berduka dapat juga pahalanya. Orang yang datang diundang, keluarga, warga, tetangga yang membaca juga dapat pahalanya. Bayangkan dalam acara tahlil itu yang dapat pahala bukan hanya si mayit, tapi keluarga si mayit dan orang atau kita yang datang. Bukankah kalau kita datang kita baca Fatihah, baca tasbih, kita hadiahkan untuk si mayit. Kira-kira diganjar Allah tak yang kita lakukan? Diganjar. Jadi banyak yang dilibatkan. Kalau sedekah saja, bisa jadi yang dapat ya anak. Yang kedua orang tua yang di atas namakan. Tapi kalau diundang orang banyak halnya. Hanya garis besarnya, hendaknya jangan memaksakan. Memaksakan tidak baik. Sampai minjam, tidak usah. Itu diantaranya. Hatta yulaqqan hujjatahu. Jadi selama batu, sehingga kalau sudah dilepas atau terlepas daripada pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan hatta yulaqqan hujjatahu, sampai dia bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaannya. Jadi itu membantu, meringankan daripada pertanyaan. Karena seseorang bisa dan tidaknya menjawab dari pertanyaan yang akan diantaranya yang akan ditanyakan oleh malaikat bukan tentang dia hafal. Seseorang boleh hafal di dunia, idza jaa rabbuka idza jaa malakan. Kalau datang kepada dua malaikat, wa sa'alaka, dan bertanya kepada man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, wa ma dinuka. Kan biasa kita katakan faqul bilisanin fasihin wa i'tiqadin yakinin. Katakanlah, ucapkanlah dengan lisan yang fasih, dengan keyakinan yang mantap. Allahu Rabbi wa Muhammadur Rasuli atau Nabiyyi. Itu di dunia kita bisa hafal. Tapi ketika kita wafat, maka yang akan kita ucapkan tidak lagi seperti di dunia. Kemampuan kita menjawab pertanyaan malaikat itu sesuai dengan amal kita. Karena pada saat itu yang berperan tidak lagi mulut, tapi yang berperan adalah amal. Amal kita baik, bagus, banyak ibadah yang kita lakukan, maka akan mudah pertanyaan itu dijawab. Tapi walaupun hafal di dunia, tapi amalnya tidak ada, maka tak akan pernah bergerak bibirnya untuk menjawab pertanyaan. Nah, salah satunya bagaimana biar agak ringan? Ya kirimkan pahala. Kirimkan daripada pahala bacaan Al-Quran, Fatihah, doa, apalagi dari anak dianjurkan. Karena salah satu di antara kata Rasulullah yang terus bersambung kepada si mayit walaupun telah wafat atau meninggal dunia, di antaranya adalah doa dari seorang anak. Kirimkan doa, bacakan Fatihah, bacakan daripada Al-Quran, kirimkan, hadiahkan. Dan itu membantu di antara mereka yang berada di alam barzakh.